Großobrigado. Welches Jahr haben wir? Machen Sie richtig super, Herr Hitler. Ich weiß, wer du bist. Gnädige Frau. Das sieht man nicht denken. Hey yo, what's up bro? Berjumpa lagi di channel Sudut Sejarah. Kali ini kita akan mereview film Lux Who Back. Film ini menceritakan tentang Babang Adolf yang tersesat di tahun 2014. Wah, kok bisa Min? Penasaran? Let's go lah kita bahas. Aber wir wollen in diesem Moment auch der Mitstreiter gedenken, die nicht mehr bei uns sein können. Hari cerah seperti biasanya, Candaria tak ada rasa. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika. Film dimulai dengan adegan Pak Adolf yang membuka matanya dan sedang tergeletak di taman. Dia pun heran karena tidak ada suara peperangan di sekitarnya. Juga suasananya malah menjadi asri. Tiba-tiba ada bola yang menggelinding ke arahnya. Ia pun terkejut. Lalu ada 3 orang anak yang menghampiri Pak Adolf. Tapi anak-anak ini sepertinya tidak mengenalinya nih bro. Pak Adolf bertanya tentang keberadaan Burman dan Martin. Tetapi anak kecil itu yang sebut saja namanya Udin itu tidak tahu dan akhirnya kembali karena mereka sedang membuat video mengenai sepak bola. Berlin Mitte, wir bewegen uns jetzt weiter nach Marzahn. Pak Adolf akhirnya berjalan sendiri untuk mencari Führer bunker miliknya. Ia tampak heran dengan apa yang terjadi di negaranya itu. Orang-orang semua memotretnya dan juga merasa heran. Malah banyak orang yang meminta foto bareng kepadanya nih bro. Ia bertanya tentang tahun berapa kepada orang-orang di sana, tetapi tidak dapat informasi. Lalu ia bertanya pada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu? Ada ibu-ibu guys. Tapi apakah yang terjadi? Ya, ibu-ibu yang sebut saja namanya Markinah itu malah menyemprotnya. Wah, parah sekali. Pak Adolf pun melihat toko koran dan tertulis kalau itu adalah tahun 2014. Apakah yang terjadi? Ya, sang Führer pun pingsan. Cerita berganti ke orang yang membuat video sepak bola yang di awal film. Sebut saja namanya Pak Wawat. Tapi itu tidak penting, jadi kita skip saja ya. Sang penjual koran itu sebut saja Pak Yanto merawat Pak Adolf dan mulai bercanda dengannya. Pak Yanto memberikan sebatang coklat agar Führer tidak pingsan lagi. Führer heran dengan coklat itu dan si Pak Yanto mengira kalau dia sedang syuting film di sekitar situ. Pak Yanto pun kagum karena Pak Adolf sangat mirip dengan Pak Adolf yang asli. Pak Adolf mulai mempelajari hal-hal baru dari koran-koran di sana. Dan dia mengetahui bahwa Jerman kalah perang dan sekarang dipimpin oleh seorang wanita. Wah, film ini selain komedi juga mengandung sindiran nih bro. Parah emang. Pak Adolf merasa perang yang dilakukannya zaman dulu itu adalah hal yang sia-sia karena Polandia yang dulu dikuasainya sekarang masih ada. Pak Yanto memberinya izin untuk tinggal di kios korannya untuk beberapa waktu. Cerita berganti ke Pak Wawat yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Dia menonton video sepak bola yang dibuatnya kemarin. Sang ibu melihat seseorang di belakang sana yang nampak tidak asing dan berpikir kalau itu bisa menjadi berita utama. Kembali ke Pak Adolf, Pak Yanto menyarankan untuk pergi ke tukang cuci karena seragam Führer sudah kotor dan bau. Ich kann so nicht rausgehen. Ja, ich weiß. Ja.
Karena seragamnya dicuci, ia pun meminjam baju yang sangat family friendly nih bro. Setibanya di kios koran, Pak Wawat sudah ada di sana untuk mencari Pak Adolf. Mereka menganggap Pak Adolf itu hanyalah peniru dan komedian, jadi mereka tampak meremehkannya. Mereka di sana membicarakan mengenai perang dan juga Polandia. Karena nampak aneh dan lucu, Pak Wawat berniat mengajak Pak Adolf membuat film mengenai sang Führer yang berjalan di Jerman modern. Die Idee gefällt mir. Keesokan harinya, Pak Adolf menganggap mobil yang akan dinaikinya itu tidak layak karena tidak ada pelindung anti ranjau dan berniat membawa Pak Wawat ke regu tembak karena hal itu. Dafür sollte ich Sie an die Wand stellen lassen. Tapi Pak Wawat menganggap itu hanya akting. Di tengah perjalanan, mereka mulai mengobrol dan Pak Wawat masih tidak mempercayai kalau itu adalah Pak Adolf asli. Mereka mulai melakukan proses syuting untuk filmnya dimulai dari utara Jerman. Sesampainya di hotel, Pak Adolf kagum dengan televisi di zaman ini. Namun, ia merasa marah karena di televisi acaranya tidak ada yang bermutu sama sekali. So, dass Goebbels das nicht mehr mitbekommt. Lalu keesokannya, mereka mulai berkeliling Jerman dan bertanya tentang masalah-masalah yang terjadi di negaranya. Schon Arbeitslage. Ja, ich bin niedriger, vierter in... Umso niedriger wird der X. Vierter, ja. Haben Sie recht. Das muss man so sehen. Suatu ketika, Pak Adolf sedang bermain dengan seekor anjing. Namun, tiba-tiba si anjing itu menggigit jari Pak Adolf. Langsung saja, hewan itu langsung didor tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Pak Wawat menyita pistolnya karena dianggap berbahaya. Karena mereka tidak punya uang lagi, akhirnya mereka terpikir untuk membuat jasa lukis, seperti keahlian Pak Adolf asli di zaman dahulu. Awalnya, orang-orang hanya heran dan melewatinya. Lalu ada seorang ibu-ibu yang mau digambar. Walaupun gambarannya tidak jelas, tapi itu terlihat lucu sehingga banyak orang yang menyumbang dan ingin digambar oleh Pak Adolf. Mereka tidak mengira kalau akan mendapatkan cukup banyak uang untuk meneruskan perjalanan. Sesampainya di peternakan sapi, Pak Adolf menyuruh Pak Wawat memegang kabel pembatas. Pak Wawat kesetrum dan Pak Adolf tampak tertawa lepas. Kalau kalian ingin melihat Pak Adolf banyak tertawa, mending kalian nonton film ini aja lah. Isinya agak cuma perang-perangan terus. Pak Adolf pun berjalan-jalan ke ladang, ke pasar malam, ke supermarket, main game, disengat lebah, dan banyak sekali yang meminta foto. Kehadirannya membuat keramaian di media sosial. Sesampainya di kantor, Pak Wawat memperlihatkan hasil filmnya kepada wakil direktur TV, namun ia tidak tertarik. Tiba-tiba, Pak Adolf memasuki ruang rapat dan berpidato mengenai cara menyelamatkan Jerman. Lassen Sie uns gemeinsam Deutschland retten. Nee, ist klar. Und deswegen brauchen wir einen Wandel. Dann wissen Sie, das kommt vom Führer. Orang-orang di sana menyukainya dan direktur utama menyuruh membuatkan acara TV tersendiri untuk Pak Adolf. Pak Adolf sangat kagum dengan komputer karena semakin kecil dan praktis. Perempuan di sebelahnya mengajarinya cara menggunakan komputer dengan baik dan benar. Geben Sie mal was ein, irgendwas, was Sie interessiert. Acara TV sudah dimulai. Acara ini bernama Crash Alter. Pak Adolf mulai memasuki panggung. Dari yang awalnya ramai, kini penontonnya hanya terduduk diam. Dalam pidatonya ini, ia mengkritik lelucon tentang imigran, mengkritik tentang acara televisi yang tidak bermutu. Nur Schrott. Da sieht man eine Kochschau. Semua penonton menyukainya dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Pak Adolf. Direktur utama menyuruh agar Pak Adolf dimasukkan dalam setiap acara utama sebagai bintang tamunya. Orang-orang menyukai pidatonya karena dianggap masuk akal dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Schlimm war es noch nicht mal in den beiden Weltkriegen, die ich mitgemacht habe. Wir rasen. Saat sedang rapat, perusahaan itu membaca koran dan melihat semua ulasan tentang Pak Adolf. Ulasannya semua positif. Pak Adolf marah karena ada neonazi yang ingin membangkitkan Reich keempat. Tapi yang mereka lakukan hanya membuat acara masak-masakan.
Pak Adolf sering berkeliling dan berbicara kepada banyak orang yang ditemuinya. Selanjutnya, ia pergi ke markas NPD atau Partai Demokrat Nasional yang berada di Jalan Sukamaju nomor 3. Di sana, Pak Adolf ingin berbicara dengan ketua partainya. Mereka membicarakan mengenai pencapaian apa yang sudah diraih oleh partai itu. Na dann, gute Nacht, meine Herren. Di perusahaan televisi, polisi dan jaksa datang ke sana karena adanya keluhan agar menghentikan acara Führer. Tapi, jaksa dan polisi malah memberikan izin untuk melanjutkan acara itu. Dan kalau dilihat-lihat dari pelakunya, si botak lah atau Tuan Jan Sebring lah yang mengajukan laporan itu. Lalu, direktur utama berbicara pada Pak Adolf tentang latar belakangnya, tapi ia tidak menemukan informasi apapun. Bu direktur pun takut kalau dia adalah Adolf yang sebenarnya. Vermeiden, dass wir hier sowas wie einen echten Hitler... Oh Gott, kann ich glauben, was ich hier sage. Di acara televisi, orang-orang masih menganggapnya sebagai seorang komedian dan banyak yang menganggapnya gila. Namun, tiba-tiba acara itu menayangkan adegan saat Pak Adolf mengdor seekor anjing. Semua orang tampak sedih dan marah karena adegan itu. Karena hal itulah, Pak Adolf mengancam akan menjadikan studio itu sebagai tempat parkir tanknya. Menurut pendapat admin Nifroh, Pak Botak lah yang mengirimkan video itu untuk ditayangkan karena ia tidak suka Pak Adolf. Berita itu berkembang sangat cepat dan acara itu pun dihentikan. Bu direktur pun juga dihentikan dan Pak Botak jadi direktur yang baru. Akibatnya, Pak Adolf tinggal di rumah ibunya Pak Wawat untuk sementara waktu. Di sana, ia menulis sebuah buku baru tentang kisah hidupnya. Melihat hal itu, Pak Wawat terpikir untuk membuat film berdasarkan buku itu. Gut. Nama Pak Adolf pun naik lagi karena ternyata banyak penonton yang masih menyukainya. Cerita berlanjut pada 3 bulan kemudian. Perusahaan yang dipimpin Pak Botak tidak bisa berjalan dengan baik. Ia ingin acara Crash Alter diadakan lagi, padahal sudah tidak ada. Melihat hal itu, Pak Botak sangat marah. Dan adegan ini Nifroh mirip kemarahan Pak Adolf versi film Der Untergang atau Downfall. Ya, mungkin karena terinspirasi ya. Pak Botak berencana agar Pak Wawat ingin bekerja sama dalam pembuatan filmnya Pak Adolf. Pak Botak menawarkan akan memberikan anggaran untuk filmnya kalau Pak Wawat setuju. Berganti latar, di rumah perempuan yang di awal film tadi, Pak Wawat dan Pak Adolf berkunjung di rumahnya. Saat memasuki rumah, nenek perempuan itu atau Nona Kurmayer itu melihat ke Pak Adolf dan ia mengenalinya. Nenek itu marah pada Pak Adolf tentang apa yang dilakukannya di masa lalu. Nenek itu pun mengusirnya keluar. Di mobil, Pak Adolf terkejut karena perempuan tadi atau Nona Kurmayer adalah seorang Yahudi. Adegan berlanjut dengan membuka mata lagi seperti di awal film, karena saat ini mereka sedang syuting film. Pak Adolf ditanyai tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi ia tidak tahu. Pak Wawat pun akhirnya merasa bingung dengan apa yang terjadi. Pak Adolf pun keluar dari tempat syuting dan bertemu dengan beberapa orang di luar. Akhirnya, Bapak Adolf dihantam tepat di wajahnya dan saat ia bangun, ia sudah berada di rumah sakit. Di rumah, Pak Sawatsky atau biasa disebut Pak Wawat sedang memutar video tentang sepak bola yang direkam saat di awal film tadi. Dia hanya melihat asap muncul, lalu keluar Pak Adolf. Ia pun langsung pergi ke tempat kejadian untuk mengeceknya. Ternyata, tempat itu dulunya adalah Führer Bunker, tempat di mana Adolf meninggal. Pak Wawat bergegas ke rumah sakit untuk mencari Pak Adolf, namun tidak ada. Ia memberitahu kalau itu adalah Adolf yang asli, bukanlah seorang komedian atau pelawak. Jadi, dia ingin menangkapnya. Setelah mencari, akhirnya dia menemukan Pak Adolf, dan dia mengangkat pistolnya ke arahnya. Sawatsky menggiring Adolf hingga ke atas gedung.
Setelah mereka berbicara untuk beberapa saat, akhirnya dor! Pak Adilov pun terjatuh. Tapi saat Pak Wawat melihat, Pak Adilov tidak ada di bawah sana. Tiba-tiba Pak Adilov ada di belakang Sawatzki. Ternyata mereka sedang syuting, astaga. Dan Sawatzki itu bukanlah Sawatzki yang asli, itu hanyalah aktor. Semua kru bertepuk tangan bersama karena syuting telah usai. Es ist recht, wenn Sie alle feiern, aber wir wollen in diesem Moment auch der Mitstreiter gedenken. Namun, ternyata Sawatzki yang asli sedang berada dalam kurungan khusus berwarna putih. Gimana? Kenapa Pak Wawat bisa jadi kayak gitu ya, Bro? Gak tau lah. Cerita berlanjut, Pak Adilov menjadi terkenal. Orang-orang yang melewatinya semua melambaikan tangan padanya. Dan cerita pun selesai. Wah, gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Sedikit membingungkan, tapi oke lah. Bagus juga ceritanya. Jangan lupa berikan komentar di bawah Fro. Dan terima kasih. Ich kann nur sagen, fürchtet euch nicht. Ich bin ein ganz lieber Mensch.